ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Kiai sama istri dan juga para santri yang di sini. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Magelang Timur Bapak Ghazali Ahyar bersama seluruh jajaran pengurusnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Sekel dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh ini. Ya. Tidak atas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa hadir di musala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni salat subuh berjamaah. Kita bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan sekaligus menambah berat timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sungguh-sungguh telah berjuang mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah, dan sungguh-sungguh telah berjuang sejak zaman kerasulan sampai akhir hayatnya, berjuang mengeluarkan manusia minal dhulumat ilal nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama ini, yakni al-Islam. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, saya dan Pak Ustadz hari ini sudah lama bergaul, sudah ada 10 tahun lebih kan, karena kami sama-sama punya pesantren di Sukabumi. Jadi beliau dari yayasannya, saya salah satu penasihat di yayasan. Ada pesantren kami yang 4 hektar lebih tanahnya, sudah berjalan walaupun tertatih-tatih. Cabangnya ada di Aceh, tapi di Aceh sudah jalan, sudah bisa mandiri. Kalau Sukabumi ini baik, sebuah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana menjadi manusia terbaik dalam pandangan Islam. Jadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya banyak pointer-pointer yang ingin disampaikan. Paling tidak saya akan menyampaikan 3 hal saja yang pointer yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Menurut pandangan Allah, manusia yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran wa'allamahu dan mengamalkannya. Jadi sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang menjadi perhatian bagi kita, terutama di Indonesia, dalam penelitian Dewan Masjid Indonesia, bahwa 100 juta umat Islam Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 120 juta itu bisa baca Al-Quran. Tapi yang bisa baca Al-Quran ini banyak mereka yang bisa baca Al-Quran, tapi mereka tidak paham artinya, maknanya. Di antara mereka ada yang bisa baca Quran, tapi belum betul makharijul huruf dan tajwidnya.
Di antara mereka yang bisa baca Al-Quran, banyak yang tidak mampu mengamalkan dalam kehidupannya. Padahal tadi Nabi menyatakan bahwa orang yang paling baik di dalam pandangan Allah adalah orang yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan dia mengamalkannya. Kalau begitu, apa yang diharapkan dalam Islam dari umat Islam Indonesia? Orang menyatakan bahwa di antara muslim, mengaku muslim di Indonesia disebut dengan muslim KTP. Hanya KTP-nya yang istiqomah dengan keislaman. Sementara mereka tidak belajar Islam. Makanya ada ulama yang menyindir kita yang tidak bisa belajar Al-Quran. Jangan heran nanti di surga nanti itu banyak KTP. Karena hanya KTP yang istiqomah 24 jam dengan keislaman. Bahkan ada ulama yang berkata, sungguh sangat memalukan kalau seandainya umat Islam mengaku Islam sampai mati tidak berupaya untuk belajar Al-Quran. Masih banyak di antara kita. Kalau begitu belajar Quran harus apa? Melalui guru, melalui ustaz. Nggak boleh belajar Al-Quran melalui internet, nggak bisa belajar Islam, harus melalui guru. Kalau kita misalnya belajar Al-Quran huruf Latin misalnya, huruf Latin. Maaf, di Jawa Tengah itu huruf Latin itu alhamdu itu pakai tulisannya pakai KH, al-kamdu. Huruf nga dalam bahasa Arab tidak ada. Ain yang ada, alamin. Makanya jangan heran karena tidak belajar melalui guru, baca Fatihahnya terutama sebagian di Jawa Tengah apa? Kalau baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di ujung ayatnya ada lagi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada nggak itu? Saya pernah beberapa tahun yang lalu ikut tarawih, saya lupa di sebuah musala. Suara imamnya bagus, lagunya tapi saya tidak apa namanya, tidak pernah dengar lagunya. Saya bilang ini boleh apa enggak? Dia baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu persis perasaan saya. Orang pergi ke sawah, fans rolling di sawah. Lagunya. Saya tanya, Pak, ini lagu apa? Saya belum pernah didengar, di mana-mana belum pernah dengar. Itu lagu saya satu-satunya. Memang orang lain gak punya. Jadi memang harus belajar dengan guru. Yang jelas sangat keilmuan gurunya itu ada. Jadi saya khawatir kata Allah Nabi yang menyatakan, kalau ada orang yang mengaku Islam sehari semalam dia tidak baca ayat Quran 10 sampai 50 ayat, maka sebenarnya orang itu telah melalaikan dan melupakan Al-Quran. Mari kita tanya diri kita dan keluarga kita, siapa di antara kita keluarga kita yang sudah bisa baca Quran? Siapa yang belum? Ada yang suaminya bisa baca Quran, istrinya enggak. Suami istri bisa baca Quran, anaknya enggak. Bagaimana kita mewarisi Al-Quran ini kalau seandainya kita sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran salah satu pedoman hidup yang dijamin dan tadillu abadan, tidak akan tersesat selamanya kalau kita kembali mengamalkan Al-Quran. Ini wasiat Nabi yang kita tartufikum amrayn la tadillu ma'in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian betul-betul mengamalkan dua perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Nabi. Ini wasiatnya. Maka mari kita menghidup-hidupkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran
bukanlah satu di antara amalan yang akan menolong kita kalau kita ada di alam kubur. Dengan seringnya membaca Al-Quran, Allah akan luaskan kuburannya dan akan diterangi kuburannya dan dijauhkan daripada siksa kubur. Tapi banyak orang lupa sama Al-Quran. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya beragama Islam, Quran pun tidak ada di rumahnya. Masih ada juga Pak, kalau kita ke daerah-daerah tidak ada sejadah, tidak ada Al-Quran. Ada Al-Quran, kadang-kadang beberapa orang hanya ditaruh di rak-raknya. Al-Quran itu akan dibaca kalau ada musibah kematian dalam keluarganya. Ini prihatin kita. Di generasi kita aja sudah begini. Bagaimana dengan anak-anak kita sekarang, remaja-remaja kita sekarang? Banyak sekali diuji anak SMP, SMA, waduh, nggak bisa baca Quran. Kalau begitu maka gelaplah agama ini. Mungkin orang menyatakan betul kata orang, Islam tidak akan hilang di bumi. Tapi siapa jamin bahwa Islam akan hilang di kumpulan, termasuk di Indonesia? Maka ini warisan kita satu-satunya adalah mengenalkan Al-Quran kepada putra-putri kita dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupakan Al-Quran, selalu ingat Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, pahami, renungkan, dan amalkan. Itu tugas kita semua. Di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi, misalnya sebagai contoh, ada hakim Jumat yang sudah terjadwal. Ditelepon malamnya dia siap hadir, tahu-tahu dia berangkatlah, sudah pamit sama istrinya, kemudian dia menjadi hakim Jumat, pergi ke tempat itu. Di tengah jalan terjadi tabrakan, sehingga dia masuk rumah sakit. Dia nggak bisa menginformasikan ke dewan ke pengurus masjid. Maka telepon terus berdering di rumahnya, istrinya bilang bapak sudah berangkat. Tapi apa yang terjadi di Jumat tadi? Karena tidak ada yang bisa menjadi hakim, tidak ada yang fasih baca Al-Quran, tidak ada yang berani menjadi imam waktu di salatnya. Maka pengurus masjid mengumumkan, maaf bapak-bapak, hari ini Jumat diliburkan. Makanya waktu itu Gubernur Azwar Anas mengambil tindakan, ini nggak benar nih. Maka kemudian dia ambil dari beberapa desa, dididik oleh MUI, didik dia bisa jadi imam, bisa jadi hakim. Itu untuk mengatasi kendala kekurangan hakim. Apalagi di sana kita lihat, saya salah satu pembimbing jemaah haji kami yang menjadi dulu. Jadi kita ada program waktu itu bahwa jamaah yang mau berangkat haji diusahakan belajar Al-Quran dulu. Berapa bulan waktu bimbingan, diusahakan dia harus bisa baca Quran. Setidaknya selama di Makkah Madinah dia bisa menghatamkan Al-Quran, paling tidak sekali saja. Kan banyak juga orang punya kemampuan luar, tapi pergi haji tidak bisa baca Quran. Mujahidin dulu menyiapkan itu guru-guru yang mendidik mereka supaya bisa baca. Kalau nggak mau ngapain? Kesana kan ibadah. Ya sholat wajib, ya sunnah, ya tawaf sunnah dan macam-macam. Kalau nggak hatam Quran mau ngapain? Hanya numpang tidur. Maka kita targetkan setiap orang paling tidak harus hatam satu kali Al-Quran di sana. Dan program itu akhirnya berjalan juga. Alhamdulillah banyak ibu-ibu bapak-bapak yang sudah tua kemudian sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Al-Quran itu mudah ketahui kalau dia punya niat. Tapi yang sangat memalukan kita, kalau seandainya sampai kita meninggal dunia, kita tidak bisa baca Quran, kita tidak bisa baca kitab suci kita. Karena itu disebut bahwa pedoman hidup nama kitab suci kita itu disebut dengan Al-Quran. Karena dia disebut dengan Al-Quran, maka selaku kitab suci harus dibaca. Dibaca melalui apa? Harus melalui dulu. Kita menyebut istilah lain adalah kitab suci kita itu disebut dengan Alkitab. Kenapa dia disebut Alkitab? Karena dulu kitab suci itu ditulis. Jadi kita bisa membacanya melalui tulisan. Tapi yang ketiga, unsur ketiga adalah Al-Furqan. Kenapa? Karena dia pedoman hidup, ada jalan lurus, mana benar, mana salah diluruskan dalam Al-Quran pun masih banyak lagi. Nama Al-Huda, Az-Zikra, nama kitab suci itu banyak sekali.
Jadi hadirin berbahagia, jangan mimpi Islam akan jaya dan kuat kalau seandainya umat Islam tidak bersungguh-sungguh untuk belajar, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Yang kedua, jangan mimpi kita bisa hidup bahagia selamat dunia dan akhirat kalau seandainya kita tidak menyatu dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi mewarnai dalam seluruh nafas kehidupan kita di samping hadis-hadis Nabi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi manusia terbaik sebagaimana Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagus Anda, sebaik-baik Anda adalah orang yang belajar Al-Qur'an sungguh-sungguh dan dia mengamalkannya, paling tidak untuk dirinya, apalagi dia bisa menyebarkan kepada orang lain. Ini tantangan berat, Pak. Termasuk kita di Kumula-Kumul, saya kira, Pak. Berat. Di mana ada masjid musola yang ngaji sekarang? Kembali renungan kita ini. Di mana sekarang anak-anak kita? Saya kadang-kadang sedih lewat Pengulang Timur itu. Anak-anak main apa? Game apa namanya? Itu isinya macam-macam, Pak. Internet isinya macam-macam. Saya maaf terus terang baca Quran itu hampir jarang pakai HP. Ada pengalaman. Saya di Madinah bicara dengan salah satu ustadz di Madinah. Maaf, saya haji 4 kali. Saya suka dialog sama imam-imam di Masjid Nabawi. Saya biasanya baca Quran lihat di HP. Ada yang membuat saya trauma. Yang pertama waktu di Mekah, saya bawa HP-nya besar. Biasanya kalau ada orang nelpon berdiri itu keluar suara ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi Allah dan seterusnya. Satu saat saya lupa matikan, saya masuk di toilet. Pas lagi serius di toilet, lagi berdoa, maka ada telepon masuk, ayat kursi. Orang-orang ramai karena di terowongan itu kan banyak orang antri kan. Ada 6, satu isi itu bisa 6 orang antrinya. Ya Allah, merasa berdosa. Ayat kursi. Yang kemudian di Madinah, habis maghrib biasanya dialog dengan ustaz-ustaz di sana. Dia bilang, tahu gak kamu nak, kenapa Pak Ustaz? Sekarang berkahnya Al-Quran sudah dicabut. Kaget saya. Al-Quran sudah dicabut. Kenapa? Itu kan banyak Al-Quran. Di rak-rak itu banyak sekali Al-Quran. Kenapa orang itu tidak baca Al-Quran di rak-rak itu semua? Kan itu Al-Quran yang benar. Kenapa mereka baca HP? Di HP Anda tahu HP itu isinya apa? Yang baik, yang buruk ada. Bagaimana berkah Allah akan turun kalau seandainya antara kebaikan dan kemaksiatan menyatu dalam satu. Makanya berkahnya Al-Quran dicabut. Kadang-kadang kita baca juga, dan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Quran, ada iklan lewat. Seorang gadis pakai baju belum selesai dijahit karena kurang bahan. Kita pun bingung, nggak dilihat, dilihat dosa. Iklan itu bagus. Nggak ada, kadang-kadang repot kita iklan itu. Ada iklan mobil, ada oli. Apa hubungannya oli dengan betis wanita? Kan nggak ada. Tapi di iklan ada. HP ini untuk kebaikan sama dengan dokter kalau dikasih pisau. Ini pisau. Pisau ini tajam. Kalau di tangan dokter, dia bisa membedah orang dalam keadaan darurat, menolong orang kebaikan. Tapi coba jatuh ke tangan penjahat, dia akan digunakan untuk menodong. Sama dengan Al-Quran. Kalau jatuh ke tangan orang baik akan menjadi baik, tapi jatuh ke orang jahat itu akan jahat pula kelakuan. Jadi kembali kepada tadi, pertanyaan tadi, sudahkah kita menjadi insan yang terbaik? Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang terbaik dalam pandangan Islam adalah khairun nas yanafuhum lin nas. Sebaik-baik manusia
manusia yang hadirnya di bumi ini bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah para ulama, para ustaz. Hadirnya membuat ketentraman, kedamaian. Kalau di hadis ini sering bilang, tugas ustaz itu membuat damai. Tugas polisi itu membuat aman dan amin. Nah sekarang ini orang, makanya ada kritikan di KPU kemarin biasanya baca Quran, kemudian terus tutup dengan doa. Sekarang nggak baca amin lagi sekarang. Jadi doanya cukup mengheningkan cipta. Wah ini, karena udah takut menyebut amin sekarang. Ada yang menyatakan amin diganti dengan kabul. Rabbana dalamnya kabul. Imamnya pada golin kabul. Artinya dikabulkan. Gak baca amin lagi sekarang. Waktu ini rusak kita ini. Kena semua dikait-kaitkannya, padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Nanti doa ya terakhir. Iya. Nanti doa terakhir. Iya. Jadi sudahkah kita menjadi orang yang terbaik hadir di bumi ini, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu tugas kita adalah jangan berhenti untuk senantiasa berbuat baik. Ibu-ibu yang punya keahlian memasak jengkol tapi rasanya kayak rendang, ajarkan sama orang lain. Enggak boleh ilmu itu disembunyikan. Kalau ada ibu kok masakannya kok enak sekali, apa sih resepnya? Oh ini rahasia. Enggak boleh. Man kata man ilman jumahullah binti amin minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya walaupun sedikit, maka siap-siap dia menempatkan dirinya dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang memberikan kehidupan kepada orang lain, menolong orang lain, itu pahalanya besar. Itu menjadi manusia yang terbaik. Saya ada baca riwayat dari mana ini, tidak lama lupa. Ada seorang ulama, seorang kiai yang dia rumahnya dekat dengan masjid. Dia azan, qoma, imam, makmum sendiri, doa sendiri. Jarang jamaahnya hadir ke masjid. Nggak lama datang orang gila datang ke musola. Mau apa? Mau sembahyang. Tapi dia belum pernah sholat. Maka oleh ulama ini diajarkan cara berwudu yang benar. Kemudian dituntut bagaimana cara sholatnya, ikutin saya. Bacanya saya belum bisa, nggak apa-apa. Nggak ada jemaah lain, cuma dia aja berdua. Tapi habis sholat, ustaz ini kasih makan sama orang gila ini. Akhirnya dia rajin ke masjid itu untuk belajar sholat, belajar tentang tata cara wudhu, dan kemudian belajar tentang gerakan sholat dan juga belajar doanya. Rupanya karena kebaikan ustaz ini, dia cerita kepada orang gila-gila yang lain. Oh di masjid itu kita enak. Kita diajarkan cara wudhu, membersihkan diri, cara kita sholat, gerakannya diajarkan. Dan ustaz itu baik sekali. Ternyata ucapan yang baik, perilaku ustaz yang baik menyebar kemana-mana. Akhirnya masjid itu ramai didatangi orang-orang gila. Dan kemudian muncul pertanyaan, ustaz ini kenapa menampung orang-orang gila di masjid? Tapi ini orang gila yang mau taubat. Terus yang di luar-luar yang sehat walafiat tidak gila, kalau itu mereka gila beneran. Karena sampai gila beneran mereka nggak hadir sholat berjamaah. Jadi mari kita sama-sama, sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat, suami yang bermanfaat bagi istri, istri yang bermanfaat bagi suami, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia terbaik itu adalah kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umur manusia itu adalah panjang umurnya, baik juga amal perbuatannya. Orang kadang pernah bilang, kalau dulu kita buaya, setelah umur 40 tahun ke atas, dia jadi buaya, jadi ulama. Kalau orang Jawa Barat pernah bilang, kalau dulu kita bajingan,
setelah 40 tahun ke atas kita harus jadi ajengan. Ajengan itu di atas ustaz, kiai besar, ajengan. Yang nggak boleh menjadi tua-tua kelamin, semakin tua semakin jadi-jadi. Ini yang nggak boleh. Tapi Nabi menyatakan manusia itu menggunakan umurnya ada dua. Ada orang yang panjang umurnya baik amalnya. Ada wasyarun nasi man qalu fasamalu. Sejahat manusia, kotor manusia adalah panjang umurnya, jelek juga kelakuannya. Saya nggak tahu ada penelitian di Amerika ibu-ibu di Amerika yang sudah berumah tangga sampai usia 40 tahun. Ibu-ibu punya rencana ganti suami. Ini di sana. Ya karena mereka agamanya beda sama kita. Kalau 40 tahun ke atas kepingin ganti suami. Kalau kita kan enggak, cukup sekali berkeluarga, belum bisa sampai banyak. Apalagi tadi, saya betul-betul yang dikatakan tadi bukan hal yang sepele tadi, masalah beda pilihan. Saya orang Aceh, di Aceh itu pasti banyak sekali cerai gara-gara beda pilihan. Partai, pilihan, calon presiden. Padahal ini adalah sarana demokrasi kita untuk memilih pemimpin dan wakil kita. Biasa-biasa saja. Jangan gara-gara itu. Karena di Aceh itu dianggap ini yang Islam, ini yang tidak Islam. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kembali kepada tadi, ada ulama yang menyatakan, saya masih menanti Ustaz Muhammad. Kenapa Allah menyebut dalam Al-Quran setelah 40 tahun itu, 40 tahun mereka anak akan berbakti, berdoa kepada ibunya dan segalanya macam. Ternyata dalam konsep Islam umur 40 tahun itu adalah umur kematangan seseorang, baik dari segi emosional, intelektual dan sebagainya. Jadi orang matang itu adalah 40 tahun. Dan kemudian ada yang menyatakan kalau 40 tahun misalnya karirnya tidak naik, stagnan, maka susah untuk naik kembali. Jadi kedewasaan dan keberhasilan orang sangat ditentukan umur 40 tahun sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu kalau kita ibu bapak ibu kita kalau sudah berumur 40 tahun kita nggak usah banyak gaya lagi dalam hidup ini, nggak usah banyak gaya lagi. Saya pernah ketemu ibu-ibu gini, pergi arisan, perginya naik mobil, ternyata bukan arisan, kondangan. Ternyata tempat kondangannya agak jauh. Tapi masuk mobil dia jalan kaki. Ibu ini mah itu dia pakai apa namanya bedak itu ini alisnya dicukur, habis alisnya cukur, pakai bedak segala macam. Jalanlah ibu itu ke tempat kondangan. Karena berkeringat, ambillah, maka dilaplah alisnya sebelah, maka hilanglah sebelah alis saja. Dia makan di tempat kondangan itu, sementara orang lain mentertawakan dia, tapi dia tidak tahu kalau yang ditertawakan dia. Dia pun ikut tertawa sambil makan. Begitu dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Ketok pintu, assalamualaikum. Suaminya berteriak, kuntilanak. Pak, istrimu buka. Goncangkan alisnya sudah hilang. Ya sudahlah, alis ciptaan Allah itu lebih bagus. Nikmati aja ciptaan. Gak pantas lagi 40 tahun walaupun ibu misalnya rumahnya bertingkat-tingkat. Itu kalau masih muda. Kalau sudah 40 tahun kadang-kadang itu dengkulnya sudah gak bisa naik ke lantai ke atas. Ada rumahnya 2 lantai, gak pernah naik ke lantai 2. Saya ada dapur lantai 2. Kadang-kadang belum tentu sebulan pun saya naik ke atas. Apalagi ada yang sampai 3 lantai. Karena dengkulnya sudah bermasalah. Apalagi ibu-ibu pakai gelang banyak. Enggak indah lagi. Kenapa? Karena kulitnya sudah keriput. Enggak ada indah lagi. Karena itu bagaimana? Jangan terlalu banyak gaya. Saya sering bilang sama istri saya, udahlah, enggak usah beli lipstik mahal-mahal. Nenek saya dulu bilang, kalau mau bibirnya merah, itu ada cari daun sirih sama kapur, kemudian makan
Insya Allah bibir sama sebulan merah. Hemat. Bedanya cuma 500 rupiah kalau di pasar. Jadi banyak. Jadi kita ini termasuk bapak-bapak. Nggak usah lagi umur 50-60 tahun ke atas masih nongkrong di jalan, pakai celana blue pakai baju kaos, tulisannya I love you. Ya Allah, sudah bau tanah. Seharusnya banyak mempersiapkan ini. Baik ibu bapak sekalian, juga mungkin sebagai renungan singkat masih banyak lagi. Kalau dalam konsep Islam, bagaimana menjadi insan yang terbaik? Paling tidak ada 3 hal tadi. Pertama adalah insan terbaik dalam pandangan Islam adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua adalah hidupnya bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang ketiga, dia punya umur yang panjang dan umurnya digunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.